Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baihaqi, NPM 21901032044, kelas Agribisnis 4B. Saya di sini ingin mereview jurnal peran kelembagaan agribisnis penunjang dalam usaha tani. The role of agribusiness institution in supporting rice farming, yang dilakukan oleh Tri Bastuti Purwantini dan Wahyuning Kasejati. Pendahuluan. Komoditas padi atau beras secara nasional merupakan komoditas strategis. Selama ini pemerintah telah menciptakan produksi dan produktivitas padi. Kelembagaan penunjang mulai dari kelembagaan input sampai dengan pemasaran gabah beras yang kondusif sangat mendukung keberhasilan agribisnis gabah beras, dan pengembangan agribisnis tidak dapat dilepaskan dari aspek kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud adalah makna institusi dan organisasi yang meliputi peran, aturan, serta perilaku dalam norma dan tata nilai yang berkembang dalam suatu kelompok masyarakat. Terkait dengan analisis indikator pembangunan pertanian dan perdesaan, faktor mendasar yang perlu diketahui adalah aksesibilitas masyarakat atau petani terhadap eksistensi kelembagaan agribisnis dan aturan main dalam kelembagaan agribisnis itu sendiri. Kelembagaan agribisnis yang dimaksud antara lain mencakup sarana produksi berupa masukan usaha tani atau termasuk tenaga kerja, teknologi produksi dan ketatalaksanaan usaha tani termasuk alsintan, panen, pasca panen, pengolahan, finansial atau permodalan, organisasi kelompok tani dan penyuluhan, dukungan terhadap fasilitas dan jasa tersebut dapat memotivasi petani dalam mengimplementasikan dan sekaligus mengembangkan sistem agribisnis yang bermanfaat buat mereka, sehingga dapat dikatakan bahwa kelembagaan agribisnis menjadi sarana pengembangan agribisnis itu sendiri. Tujuan jurnal ini adalah untuk melihat sejauh mana peran kelembagaan agribisnis penunjang terhadap kinerja usaha tani padi, di mana yang pertama adalah tujuannya menganalisis kelembagaan dan ketersediaan sarana produksi atau saprodi, kelembagaan tenaga kerja komoditas padi, kelembagaan alsintan komoditas padi. Ketiga, kelembagaan permodalan komoditas padi. 4. Kelembagaan pemasaran. 5. Hasil komoditas padi. Dan yang terakhir, kelembagaan kelompok tani dan penyuluhan pertanian komoditas padi. Metodologi penelitian adalah mulai dari cakupan analisis. Analisis kelembagaan agribisnis difokuskan pada dua aspek, yaitu aksesibilitas petani terhadap lembaga agribisnis. 2. Lokasi responden. Penelitian ini dilaksanakan di 18 desa sawah irigasi dengan basis komoditas padi yang menyebar di 5 provinsi. Selanjutnya, metode analisis. Metode analisis ini dilakukan secara deskriptif dan analitik melalui tabel-tabel analisis untuk melihat perubahan beberapa kelembagaan agribisnis dianalisis pada 2 periode, yaitu tahun 2007 dan 2010 pada rumah tangga dan desa yang sama. Yang terakhir, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer, hasil survei yang dilakukan oleh Pusat Sosial, Ekonomi, dan Kebijakan Pertanian. Hasil dan pembahasan. Ketersediaan dan kelembagaan sarana produksi. Sarana produksi utama yang dibutuhkan petani padi sebagai kegiatan utama di desa penelitian adalah benih, pupuk, khususnya pupuk anorganik, dan obat-obatan. Persepsi petani tentang tingkat kecukupan saprodi yang disajikan. Sebagian besar di desa penelitian tersedia kios sarana produksi. Namun demikian, sebagian besar petani merasa kurang tercukupi sehingga mereka memperolehnya dari luar desa. Hanya beberapa petani di 8 desa yang merasa
Saprodi tidak mencukupi sebaran responden dalam usaha yang dilakukan oleh petani. Bila Saprodi kurang mencukupi, tenaga kerja yang bekerja di usaha tani padi dapat dibedakan antara tenaga manusia dengan alas intan, hewan atau ternak. Secara umum, modal usaha tani diperoleh petani dengan menyisihkan hasil dari panen usaha taninya. Aksesibilitas petani terhadap kelembagaan pemasaran cukup lancar. Secara umum, petani menjual hasil panennya dengan sistem persatuan berat kilogram. Kelebihan dan kekurangan jurnal ini. Kelebihannya dari jurnal ini, penulisan jurnal sesuai prosedur. Data yang terpapar sangat lengkap, bahasanya sangat baku dan mudah dipahami oleh pembaca jurnal ini. Dan kekurangannya adalah nomor halaman tidak sesuai urutan. Maksudnya tidak sesuai dengan nomor urut 1 dan seterusnya. Yang kedua, pemaparan masalah tidak secara langsung. Baik, kesimpulan mengenai review jurnal ini adalah ketersediaan Saprodi relatif cukup walaupun masih dijumpai ketidakcukupan Saprodi di beberapa kalangan petani. Modal petani umumnya masih merupakan kendala petani, sehingga banyak petani mencari pinjaman untuk mendukung modal usaha tani mereka. Tenaga olah tanah dengan traktor umumnya tidak masalah. Dalam memasarkan hasil, umumnya petani menjual per 1 unit. Namun demikian, sistem tebasan semakin berkembang karena nilai lebih praktis dan cepat. Ya, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.